Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, kita jalan-jalan lagi ke kandangnya Mas Andi nih teman-teman, tepatnya di Himatana Farm. Alamatnya ada di Pekalongan. Nanti cari di Google Map aja ketemu kok. Nanti turun dari exit tol itu cuma 5 menit sampai 10 menit sudah sampai di kandangnya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas seputar perjalanannya kandang Mas Andi ini apa Himatana Farm ini. Tapi kalau cuma 20 menit rasanya tidak cukup teman-teman. Ini teman-teman ada yang mau tanya seputar kandangnya ini luasannya seberapa dan seperti apa bahan-bahannya, nanti akan kita bahas dengan Mas Andi langsung ini teman-teman. Nah, ini domba-dombanya lagi makan sore. Nah, ini sudah ada Mas Andi langsung. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore Mas Dana. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Nah, kemarin setelah tayang di channel Domba Bagus banyak yang WA enggak Mas? Oh, banyak sekali Mas. Wah. Sampai saya bingung ini Mas. Yang mana aja. Nah, itu kan ada yang tanya tentang pembuatan kandang di sini, boleh Mas direview Mas? Boleh, silakan. Wah, nah ini teman-teman boleh kan? Nah, ini luar biasa kan Mas Andi? Ini membagikan ilmu semuanya yang ada di sini teman-teman, tanpa ada yang ditutup-tutupi ini teman-teman. Mas Andi, kalau ini luasan tanahnya berapa ini Mas Andi? Kita untuk luas kandang ada 2000 meter Mas. 2000 meter. Iya. 2000 meter. Terus kalau panjangnya berapa Mas Andi? Kita panjangnya 80 meter. 80 meter. Iya. Terus lebarnya? Lebarnya 30. 30-an meter Iya. ya. Wih, ini terdiri dari berapa petak kandang ini Mas? Kita ada 8 Mas. 8 ya? Iya. Kita sambil jalan-jalan. Oh, satu Iya. baris ini cuman. Iya. 8 pelang itu satu baris? Iya. Satu baris ini 8 petak teman-teman. Nah, kayak gini 8 petak. Nah, kalau satu petaknya ukuran berapa kali berapa ini Mas Andi? Jadi kita masing-masing Mas ya. Ya. Untuk satu petak kita ada yang kandang breeding, kita ada yang fattening. Ya. Dan ada kandang lahiran Mas. Lahiran. Oh. Jadi memang berbeda-beda. Untuk kandang koloni Mas ya, breeding ya. Ini kita koloni. ada untuk yang ini Ya. kita di kisaran 6 meter ini Mas, panjangnya Mas. Berarti 6 meter? Iya. Oh, 6 meter itu sampai pintu sana apa sampai ini aja Mas? Ini aja Mas, satu koloni ini, satu petak ini. Kita 6 meter. 6 meter Ya. Untuk panjangnya itu ya. Ya. Untuk lebarnya sendiri kita 1,8. 180 cm. Betul. Oh, iya ya. Itu kenapa Mas dipakai ukuran segitu itu Mas? Ya, kita sesuaikan Mas sama kondisi ternak ya. Jadi kandang yang ini kandang koloni paling kecil Mas. Paling kecil. Koloni breeding paling kecil karena di sini kita ada pejantan yang masih muda Mas. Masih muda. Makanya kita tempatkan di kandang yang terkecil ukurannya. Oh, iya 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 Di iya. sini kita ada Dorper 1 ekor, kemudian ada Cross Texel 2 ekor. Ini masih remaja semua ini Mas. Ini masih remaja. Iya. Jadi ini masih masa percobaan. Iya, masih masa percobaan, masa pengenalan ini. Karena usianya sendiri kemarin kita datangkan sertifikat Mas ya. Ya. Dorper FB. Ini baru 14 bulan Mas. 14 bulan. Iya, sebesar ini 14 bulan. Tentunya kan kalau 14 bulan tidak bisa disamakan dengan yang top performance di usia 2 tahun. 2 tahunan Mas ya. Makanya kita masukkan ke kandang sini dan memang kita bedakan Mas, untuk lantainya pun kita pakainya kayu ya. Nah, ini lantainya teman-teman pakai kayu kayak gini. Ini pakai kayu apa Mas ini Mas? Ini Tahu nggak jenisnya Mas? kalau kayu sih kebetulan karena kami memang Pokoknya seadanya. Atau kayu gitu kapal, atau Mas. Oh, gitu. Kayu kapal ini. Waduh, teman-teman. Kayu kapal dibikin kandang, teman-teman. Wah, luar biasa lagi kan. Ini ukurannya berapa itu kayunya itu, Mas? Bawah itu, Mas? ya kita untuk lubangnya itu 2 cm Mas ya. 2 Jadi cm. untuk kotorannya itu bisa turun, kemudian kaki tidak terjepit seperti Ya, itu. itu 2 cm. Terus kalau kayunya itu ukurannya berapa senti ke sananya, Mas? Itu kita di 3 cm ya ada? 4 ya? Kelima ya, Mas? 5 cm, Mas. 5 cm ya? Iya. Berarti ini kayu 3 kali 5 ini, teman-teman. Iya. Kayu 3 cm kali 5 cm itu, teman-teman. Terus jaraknya itu 2 cm di sini, teman-teman. Iya. Tapi itu tuh sudah tidak ada kohe yang nyantol dan tidak ada kaki yang terperosok, Mas. Aman Mas. Wih, aman teman-teman. Nah, ini. Terus kalau ini Mas, kandangnya pakai apa ini Mas? Kok pakai besi-besi kayak gini nih Mas? Iya, kita pakai galvanis Mas ya. Untuk kandangnya kita pakai galvanis, kemudian untuk penutupnya kita pakai galvalum ya. Ya. Oh, jadi kita kombinasikan di situ. Nah, perpaduan galvanis
sama Galvalum. Galvalum. Terus atap atasnya ini pakai SBS ya Mas ya? Iya, kita pakai SBS Mas. Pakai SBS kayak gini nih. Ini desainnya gambar sendiri atau gimana ini Mas Andi? Kebetulan kalau untuk desain awal kita memang gambar sendiri Mas. Ya. Nah, kemudian kita ada beberapa teman lah ya, untuk sampai dengan proses finishing. Nah, jadi kita barengan sama tim. Ih, mantap sekali teman-teman. Ini ada recordingnya juga lah ini teman-teman. Masuknya domba, jumlahnya domba lagi nih teman-teman. Jumlahnya kan ada semua, jantannya kayak gini. Itu masuk tanggal 31 Agustus. Tulisannya udah agak mantap sekali. Nah, ini ada tulisannya kandangnya teman-teman 39, 40 sampai nomor berapa Mas? 43. Wih, 43 teman-teman. Kandangnya berarti jumlahnya 43 kotak. Iya, 43 kotak itu untuk kandang yang breeding. Pokok Mas ya. Oh, kandang pokok ya. Ini kan kita kandang display. Ya. Kita juga ada kandang transisi, kita ada. Di mana itu? Sebelah luar sana Mas. Oh, yang ada trolinya tadi ya? Iya. Wih, jadi itu kandang untuk karantina ibaratnya? Atau bisa dikategorikan itu untuk kandang transisi. Jadi untuk ternak-ternak yang baru masuk dari mitra itu Mas, atau dari luar itu kita masukkan ke situ dulu. Prosesnya selama kurang lebih 2 minggu Mas. Jadi domba itu kita amati kesehatannya Mas, performanya, penampilannya itu kita amati. Kalau misalkan nanti domba ada yang sakit, kita kembalikan kepada supplier. Nah seperti itu. Kemudian kalau domba itu kelihatannya aman, aman, itu nanti baru kita proses masukkan ke kandang utama di kandang display ini Mas. Iya. Nah Mas, ini kenapa kok memilih kandang jenis galvanis ini Mas? Bahannya Mas? Alasannya? Iya alasannya. Tentunya keawetannya Mas. Keawetannya. Kokohannya. Kokohnya ya. Tapi kalau dari segi harga agak mahal. Memang agak mahal Mas, tapi sebetulnya kita menang di purna jual Mas. Yang orang nggak pikirkan kan sampai ke situ, tapi kita sudah berpikir kalau untuk besi itu misalkan sudah tidak laku Mas, sudah tidak terpakai, itu bisa kita jual kiloan. Wah, ini teman-teman. Padahal dombanya aja, jangan-jangan kandangnya juga mau dijual teman-teman. Nah ini kalau ini bawahnya ini pakai apa ini Mas ini? Kita pakai Galvalum Mas. Pakai Galvalum. Nah Mas kalau pakai Galvalum ini kan dari semacam besi-besi kayak gitu ya. Ini kepakan nggak bau amis Mas? Enggak Mas, aman. Aman ya? Aman. Ini memang malah anti karat Mas kita Mas. Anti karat. Iya. Wih, anti karat teman-teman. Lebih mudah dibersihkan. Ya. Juga untuk penampilannya juga lebih bersih Mas ya. Oh, mantap sekali. Ini tempat palung pakannya berapa Mas kesininya Mas? Berapa senti ini? Untuk lebar palung pakan kita 45 Mas. 45 cm ya. Wah, 45 cm tapi dibikin kayak gini teman-teman. Desainnya kita bikin yang depan sini lebih tinggi daripada yang dalam. Karena harapan kami nanti ketika domba makan itu ya Mas, untuk pakannya itu tidak terbuang keluar tidak Mas. Tumpah-tumpah gitu ya. Tumpah betul sekali. Dan ada satu lagi Mas, kalau kita beda aja. Untuk Himatana Farm sendiri kita pakai pintunya multifungsi nih Mas. Oh, ini multifungsi teman-teman. Kayak choppernya domba bagus teman-teman. Ini kita buka Mas. Wah, luar biasa kan? Nah, ini bisa jadi tangga kayak gini teman-teman. Jadi kita bisa naik ke sini. Nah, wih, seperti ini. Mantap sekali teman-teman. Nah ini kan asik juga ini. Naiknya lewat sini teman-teman. Nah ini dibikin pintu, bisa dibuat tangga untuk dombanya. Weh, oke luar biasa ini. Dibagikan tips sekalian bikin kandangnya teman-teman ini. Ukuran berapa ini pintunya Mas? Ini kita di ukuran 1 meter Mas. 1 meter ya? Iya. Oh, jadi untuk domba sudah enak ya masuknya? Iya, masuknya sudah enak. 1 meter. Ada juga yang tadi Mas kita sesuaikan sama ukuran domba. Karena di sini kan kita pakai domba darah sama pejantannya kita masih remaja ya Mas. Jadi untuk ukuran tubuhnya kan masih kecil Mas. Kalau yang di kandang breeding sebelah sana kita sudah 120 Mas. 120. Iya, karena ukurannya beda kan Mas. Kadang kan kita ada yang ukuran jumbo, untuk yang Dorper full blood, untuk yang merino ataupun yang awasi, itu kita kan ada yang jumbo-jumbo Mas. Kalau misalnya kita masukkan ke sini agak susah. Agak susah. Oh, ya. Kita desainnya seperti itu. Iya. Nah, ini kalau ngomongin yang ini Mas, belakang itu Mas. Itu kenapa kok ditutup Mas ini Mas? Apa enggak sumuk ini dombanya Mas? Enggak Mas. Jadi memang desain kami dari awal seperti ini Mas. Untuk kandang itu dari lantai, dari tanah ya Mas saya bilang ya. Dari tanah sampai dengan lantai kandang itu kita memang di space jaraknya 1 meter Mas. 1 meter dari bawah dari tanah sampai ke ketemu lantai geladak kandang. ya.
Terus? Itu yang pertama, karena memang kita di daerah pantai ya Mas. Ya. Tentunya kalau di daerah pantai itu daerah panas. Nanti untuk kotoran maupun urin, apabila itu tidak tinggi Mas kandangnya kita bikin, nantinya itu kita khawatirkan untuk domba itu keracunan ini Mas. Keracunan bau ya. Bisa menimbulkan masalah kesehatan di pernafasan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang atas ini memang kita bikin tinggi Mas. Ini kita bikin di 6 meter ya Mas ya. Dari lantai kandang sampai ke atap itu kita 6 meter. 6 meter, tinggi sekali ya. 6 meter untuk sirkulasi udara biar lancar. Karena sekali lagi di daerah panas tidak bisa kita samakan dengan di daerah pegunungan Mas. Atau yang MDPL-nya tinggi. Seperti itu. Memang ada ini ya. Kita ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pembuatan kandang. Kemudian untuk yang belakang ini memang sengaja kita tutup karena untuk meminimalisir angin. Karena di daerah Pantura ini, di daerah angin pantai laut Mas, ya, angin laut itu kenceng Mas. Terutama kalau malam itu kenceng sekali. Jadi memang harus kita tutup. Bahkan di depan ini kita juga ada paranetnya ya Mas ya. Ini pertama fungsinya untuk menahan panas. Kemudian kalau malam hari kita tutup Mas. Oh, ini malam hari ditutup? Bukan paranetnya yang kita tutup, tapi kita ada lagi lapisan kedua berupa... Buset, ada lapisan kedua lagi teman-teman. Plastik ya? Iya, jadi plastik itu nanti sistemnya kita kayak pengibaran bendera Mas. Jadi kalau sore atau malam hari itu kita penurunan. Seperti itu. Iya, jadi kalau pagi menaikkan bendera dulu. Nah, terus kalau sore penurunan teman-teman. Wah, setiap hari upacara di sini teman-teman kita. Dan kita sudah ada pengereknya, jadi mempermudah untuk anak kandang bisa melaksanakan tugasnya. Dombanya juga nyaman Mas, tentunya Mas. Kalau malam kan dingin, kita tutup jadinya dia adem. Iya, bukan adem ya, tapi anget ya. Ya, nyaman lah ibaratnya dia. Nyaman, betul sekali. Karena saya kemarin ada juga yang di kandang di Kota Angin kayak gitu ya Mas ya. Itu anginnya kencang, terus dombanya sudah terlanjur dicukur. Dia kedinginan, tidurnya itu ngumpul semua jadi satu gitu loh. Nah, kayak ini mau mepet kayak gini semua teman. Berkerumun di situ loh. Nah, kayak gitu itu ternyata kedinginan. Iya, kalau ini mepetnya karena ada saya di sini. Nah, ini berarti solusinya kayak gini teman-teman. Di kota-kota angin bisa ditutup kayak gitu. Nah, terus ini ada tirainya juga double kayak gini teman-teman. Oke, Mas Andi, kita sambil jalan-jalan ke sana boleh ya? Boleh Mas. Kamu lihat dari sini view-nya bagus ini Mas. Dari mana Mas? Dari sini Mas. Coba. Oke lah. Saya naik nggak apa-apa ya ini ya? Nggak apa-apa, silakan Mas. Nah, ini kita dari dalam kandang ini teman-teman. Nah, itu sampai pol sana ya. Lihat teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini seperti di barak-barak kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Mas, kalau ini ya Mas, ini kok tinggi sekali nih. Apa nggak loncat ini dombanya? Enggak, Mas, aman Mas. Aman kita Mas. Sudah kita perhitungkan Mas. Jadi ini kan kita juga beberapa kali revisi Mas, betulnya Mas. Jadi memang kita bikin tinggi. Untuk domba itu sebetulnya kan pendek Mas. Jadi ininya yang kita bikin tinggi Mas. Salah satu trik kita bikin tinggi seperti ini. Ini berapa senti dari bawah ini Mas? Kita sekitar sampai sini ya Mas ya. Ya, sampai itu. Sini ya, sampai tempat leher ini ya. Ini kita di 65 Mas. 65 sentian. 65. Terus jarak jarak ininya. Ini berapa ini leher ini Mas? Ini jaraknya kurang lebih satu ini teman-teman, ini lebih ya satu jengkal ini lebih teman-teman. Iya, satu jengkal berapa ya kemarin antara 30 ya. Sudah nggak lompat ya ini ya? Udah nggak lompat, aman Mas ya. Aman salah sekali, satu triknya ini dari bawah ke sini tuh kita bikin tinggi Mas. Dibikin tinggi. Dia sudah nggak mau loncat ya? Mau loncat, betul. Kemudian kalau untuk domba yang pendek itu kita kasih besi lagi Mas. Sifatnya ini fungsinya untuk pijakan, betul. Nah, seperti itu. Ini berapa senti ini Mas pijakan ini? Pijakan ini paling kita 15 ada? 10 ya? 10 cm teman-teman, pijakannya itu 10 cm. Wih, luar biasa ini teman-teman. Ada bawahnya pun kita kasih jaring ini Mas ya. Bawahnya ini teman-teman ada jaringnya. Jadi ini pemisah urin sama kohenya. Jadi untuk kohe kita memang bikin jaringnya itu miring. Jadi kohenya nanti turun langsung ke belakang. Nah, itu ada talang Mas. Nah, itu teman-teman, itu kuenya terlihat talang. Ya. Nah, itu kuenya langsung. Ini pakai jaring apa ini Mas? Jaring ikan. Pakai jaring ikan nih Mas. Loh, tenang toh, jaring ikan teman-teman. Kayunya pakai kapal. Itu jaringnya pakai jaring ikan teman-teman. Terus tambangnya ini pakai tambang kapal teman-teman. Nah, oke, kita sampai jalan-jalan ke sana Mas. Oke, siap. Nah, wih, ini kita jalan-jalan lagi ke sana ini teman-teman. Nah, wih, luar biasa kan. Nah,
Ini kita sambil jalan ke sana, kita sambil lihat ini. Wih, ini terus jalannya kayak gini nih, dipaving kayak gini ya Mas ya? Iya Mas, kita paving. Dipaving kayak gini. Nah, ini teman-teman, ini bawahnya benar-benar nggak ada kohenya kan? Nah, ini tadi tak kira kohe, ternyata teman-teman, ternyata nah kayak gitu. Oh, kohenya sudah sampai di sana. Terus kohenya ini dibersihkan berapa lama Mas? Kita pembersihan setiap hari Mas, untuk yang belakang ya. Untuk yang belakang pengumpulan setiap hari. Kemudian untuk yang bawah tetap kita ada yang bercerakan itu tetap ada Mas. Iya, lah itu kayak gitu ya. Domba namanya domba ratusan ekor itu anak kandang kita cuma 3, tetap kita ada problem di situ Mas. Paling kita bersihkan 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Ya, tapi kan sangat minim Mas. Iya. Terus kohenya dimanfaatkan juga nggak ini Mas? Kita manfaatkan, kita kerjasama dengan beberapa teman-teman perkebun durian Mas kalau di Pekalongan. Durian, alpukat itu ngambil dari sini. Oh ya, kemarin tak lihat juga di channelnya Himatana itu pas itu kirim ke durian-durian itu ya Mas ya. Wah, kirim di durian-durian teman-teman. Tapi kita nggak diajak teman-teman karena kita belum ke sini. Nanti lain kali kita diajak juga waktu kirim kohenya ya Mas ya. Kita sambil panen durian di sana teman-teman. Nanti kapan-kapan teman-teman kita ajak. Lah ini kandang yang kecil-kecil ya Mas. Iya, ini kandang kecil-kecil Mas. Ini kita ada F2 Dorper, kita ada Merino, kita juga ada domba lokal Mas. Nah ini kok gadaknya pakai selat ini Mas. Nah ini ada kita yang bahas lagi teman-teman. Kenapa kok pakai selat yang ini? Jadi alasan kami memilih selat untuk domba-domba yang fattening, domba yang pembesaran, ataupun domba nanti di sebelah sana itu ada yang hamilan Mas ya, persiapan bunting-bunting itu, persiapan laktasi itu kita memang untuk meminimalisir gerak Mas. Oh, kalau pakai selat ini berarti meminimalisir gerak. Iya, karena selat itu kan sifatnya licin Mas ya, terbuat dari plastik. Jadi untuk domba itu tidak terlalu agresif Mas. Jadi nanti untuk fattening itu bisa maksimal. Maksimal ya lebih haji. Oh, betul. Gitu teman-teman. Kemudian untuk domba-domba yang akan laktasi itu dia juga aman Mas. Nanti untuk cempe itu kan biasa di usia 1-2 bulan kalau cempe sehat itu kan dia lompat-lompat Mas. Kalau kita pakai selat seperti ini itu aman Mas. Nah itu alasan kami. Kemudian dia konsentrasi ke melahirkan kalau proses laktasi. Kemudian untuk yang cempe-cempe seperti ini kan cempe masih ini Mas, masih suka lompat Mas. Tapi dengan kita pakai selat, insya Allah aman. Meminimalisir resiko kecelakaan Mas ya, karena kadang lompat atau nyeruduk temen itu kan nanti ada yang luka. Wah luar biasa ini teman-teman. Kita sudah bagikan tips sama Mas Andi. Kita lihat yang di kandang yang sana Mas Andi. Yang kandang mana ini? Kan ini kandang ini sudah dibahas semua detailnya ya. Ini kita lihat yang ini teman-teman. Ini kandang yang umbaran teman-teman. Wih ini asik juga ini. Ini seru juga, nanti kita lihat dari atas ini bisa gini teman-teman, mantap sekali kan. Nah, ini mantap sekali teman-teman. Wih, ini Dorper full blood bukan Mas ini? Yang ini bukan Mas. Ini apa ini? Ini F1 Mas. F1 kayak gini teman-teman. Iya, kita punya F1 yang ini F1 super ini ya. Ini F1 jenis-jenis panda ini. Iya, F1 super ini. Kayak gini. Ini bobot berapa ini Mas Andi? Kita di bobot 80-85 Mas. 80 ke 85? Iya. Oh, ini ditimbang nggak di sini? Setiap lahiran gitu juga ditimbang? Kita timbang secara berkala Mas. Ada posyandunya ini teman-teman. Wah asik kan, lihat ini. Ini kalau ibu-ibu ngajak anaknya lihat ini suka. Nah bapaknya nanti ngobrol sama Mas Andi, belajar buat ternaknya. Nah ini ukuran berapa ini Mas Andi satu petaknya ini? Satu petak kita di ukuran 10 kali 10 ini Mas. 10 meter kali 10 meter ya? Iya, satu petaknya. Luar biasa teman-teman. Ini macam-macam di Australia kita teman-teman. Cuma ini di pagar, kalau di Australia sana udah liar aja. Nah, ini rumputnya ini selalu tumbuh Mas? Selalu tumbuh Mas. Ini musim kemarau tapi kita tumbuhkan ya Mas ya. Disiram ya ini? Iya, kita siram. Oh, nah ini teman-teman. Ini ada namanya enggak ini Mas? Domba ini namanya? Namanya ada sih Mas. Kita per domba ada namanya untuk maskot-maskot kita. Nah ini teman-teman, dia suka sekali di syuting teman-teman. Ini kayaknya dia sering diliput sama Himatana ini teman-teman. Nah ini dia suka sekali loh teman-teman. Nah itu Dorpernya, bagus sekali kan. Nah ini ukurannya 10 meter kali 10 meter. Ini terbuat dari kayu ya Mas ya? Iya kayu Mas. Oh Mas, kalau ada domba yang apa itu namanya sakit gitu, Mas. Nah ini kita pintunya lewat sini teman-teman. Ya, jadi kita desain bisa masuk ini Mas. Wah, ini tingginya berapa ini Mas Andi? Untuk tingginya
kisaran 120-an cm ya. Hmm. Nah, ini 120 cm teman-teman. Nah, itu ada pawangnya dorper juga lah itu di sana teman-teman. Oh, nah, iya. itu pawangnya dorper itu teman-teman. Dia ke syuting teman-teman pawangnya dorper. Dia di itu mau diajak ini buat adu domba juga bisa ini teman-teman. Ini full bloodnya ya ini Mas ya? Iya, kita punya beberapa full blood Mas. Ya. Besar sekali. Yang ini usia udah 2 tahun lebih. Ini 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Iya. Nah ini teman-teman 2 tahun setengah itu sudah. Ini dulunya juga segitu itu Mas. Yang tadi yang kita lihat tadi. Oh, calonnya nanti yang tadi lebih besar Mas. Oh malah lebih besar Ya, yang tadi. nanti lebih besar karena baru usia 14 sama 16 bulan, tapi untuk posturnya sendiri sudah sebesar ini Mas untuk postur ya. Luar biasa ini teman-teman. Wih, saya kagum sekali nih sama Himatana Farm ini teman-teman. Nanti kapan-kapan kita main lagi ke Himatana Farm ini teman-teman. Tapi ini saya sudah capek ini jalan-jalan terus dari sana, mau tersana terus, mau kayak gini terus sampai sana-sana teman-teman. Lihat ini kandangnya. Ini yang sini aja belum kita eksplor sama sekali teman-teman. Nah ini kandang apa nanti akan kita bikinkan video juga nanti. Mas, nanti kira-kira ada juga barang yang mau dibikinkan video review harga, boleh juga ya? Boleh, silakan Mas. Wah, luar biasa. Nanti kita ke Himatana Farm lagi, kita bikin video review harga teman-teman. Atau teman-teman kalau mau tanya tentang Himatana Farm, nanti tulis di kolom komentar aja. Ketik apa aja yang ditanyakan, nanti akan kita buatkan video teman-teman. Spesial khusus untuk teman-teman domba bagus. Nah Mas Andi, terima kasih ya. Saya sudah dibagikan pembuatan kandang dan ilmu-ilmunya tadi tentang selat kayu, selat plastik, juga ukuran-ukurannya. Nah, oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silakan subscribe channel Domba Bagus dan juga kunjungi juga channel Himatana Farm. Nah, itu teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, di situ banyak sekali ilmu-ilmu. Nanti akan kita bagikan semua. Kita spesial untuk demi kemajuan peternakan Indonesia teman-teman. Lah itu dombanya dibawa lagi ke sini. Nah, ini teman-teman, jangan-jangan mau dimasukkan ke sini. Kita masukkan Mas. Nah, ini teman-teman, mantap sekali kan? Jalan-jalan sore. Ini jalan-jalan kalau sore setiap hari di sini kayak gini teman-teman. Jadi nanti di sini juga akan ada wisata edukasi untuk domba-domba juga teman-teman. Jadi untuk ibu-ibu bawa anak-anaknya cocok sekali di Himatana Farm. Dari Exitol apa Mas tadi Exitolnya? Exitolnya Setono ya. Kalongan, ya. Dari Exitol Setono itu cuma 5 sampai 10 menit. Itu mapnya apa Mas? Mapnya Mas. Nah, kalau cari sini mapnya apa namanya? Iya, kita di kompleks PT NSJ Mas, Nelayan Samudra Jaya. Oh, atau nanti dibikinkan juga Himatana Farm gitu bisa nggak Mas? Oh, bisa sekali. Nah, nanti dibuatkan ya Mas ya. Oke, siap. Biar nanti teman-teman domba bagus ini mudah sekali berkunjung ke sini. Nah, nanti juga jangan lupa sebelum berkunjung konfirmasi ke Mas Andi dulu. Nomor HP-nya berapa Mas Andi? Nomor HP kami 085 229 275577. Nah, oke teman-teman, ini karena ini domba-dombanya sudah mau lari-lari, saya mau keluar dulu. Nah, kayak gini. Oke, bagi teman-teman ya, sudah dulu ya video ini. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus channel Domba Bagus.